Perlu saya tegaskan lagi ya Umi ya. Saya di sini bukan haters, bukan pembenci, bukan penghancur, pengrusak, bukan Umi. Kalau saya mau menghancurkan, merusak, saya udah beberkan semua Umi. Terserahlah orang mau bicara apa ya. Itu kan hak mereka. Mau bicara apapun, menurut Umi nggak penting juga untuk ditanggepin ya. Apalagi seorang perempuan. Aduh. Gimana ya? Seorang perempuan yang waktu itu ada di Surabaya, ada seorang pasien kita yang nggak boleh menemui dia. Katanya ini perempuan simpanan seorang pengacara. Gitu. Kalau Umi mau bicara mah. Sekarang kan nggak bisa itu deket-deket Bu Idris, nggak bisa selfie sama Bu Idris. Akhirnya keluar deh. Akhirnya ngobrol gini gitu dan ABCD dan menyalahkan Umi. Ya pastilah Umi disalahkan, ya kan? Pasti Umi disalahkan, kan udah nggak bisa lagi deket-deket Bu Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadir kembali dengan saya Esteria. Kenapa saya hadir kembali? Karena saya disebut lagi di channel sebelah. Perempuan Surabaya, simpanan pengacara. Waduh, itu sangat gimana ya? Saya sangat ketawa sih sebenarnya. Itu kan melihatkan lagi kan bagaimana seorang YouTube yang bijak atau tidak. Malah malah Umi sebenarnya harusnya apa ya? Seneng lah ada orang yang sayang sama Gio, yang memberikan saran, kayak gitu sebenarnya. Tapi ya mereka menganggapnya seperti itu ya. Ya suka-suka mereka aja seperti itu. Saya jelaskan lagi bahwa Umi selalu bilang cewek selalu deket sama Gus Idris dan lain-lain. Itu kan memang karena nggak ada Umi di sebelahnya. Itu memang betul. Tapi kan kita tidak tahu di balik itu Gio ini memberikan statement statusnya seperti apa. Gitu loh. Itu Umi perlu digarisbawahi. Entah Gio bilangnya duda atau apa, kan kita juga nggak ngerti. Gitu. Di sini Esther tuh nggak membuka aib Umi, tapi dari awal kan Esther sudah dijelaskan. Netizen juga tahu kok. Netizen sudah tahu yang awal membuka aib itu siapa. Waktu statement judulnya Ki Ageng, Pak Bagus, Abah Saiful tuh kemana? Itu jujur itu benar-benar membuka aib Umi. Nggak boleh sebenarnya, apalagi itu mantan yang pernah bergabung di channel Gio. Seperti itu Umi. Ya gini Umi, Esther nggak perlu menyebutkan Esther nih siapa, ya kan? Biar netizen aja yang mengartikan apa betul tidak seperti yang Umi ngomongin itu, kayak gitu. Nanti Esther tayangin tuh video-videonya, ya. Ya mungkin Esther sama suami Esther sama orang tua Esther sama mertua Esther mungkin tidak sekaya Gio dan Giv mungkin. Makanya Umi gampang sekali untuk merendahkan orang. Ingat Umi, jangan melupakan proses. Ingat selalu waktu Umi berada di posisi masih di bawah. Jangan selalu melihat ke atas. Umi harusnya sebagai orang yang besar, mungkin orang yang lagi ada di puncak, itu harus semakin bijaksana. Semakin menerima kritikan yang baik dimasukin, yang jelek dibuang, seperti itu. Kita ini Umi harus menerima saran-saran dari hatersnya Umi itu mungkin ada benernya loh. Umi mungkin harus menahan untuk bertutur kata yang baik, menahan emosi, jangan sampai kepancing, itu ada benernya Umi. Tapi Umi semakin pinginnya dianggap benar, itu nggak bisa. Mungkin bagi diri Umi udah sebagai wanita yang baik, yang perfect. Tapi belum tentu Umi di luar sana tuh bisa sepaham sama Umi gitu loh. Harusnya Umi sebagai seorang perempuan itu harus melindungi kaum perempuan, tidak menghujat, menghina seperti itu, apalagi merendahkan seorang perempuan yang Umi jelas Umi kenal sama saya, sama keluarga saya tuh siapa, suami saya tuh siapa. Harusnya Umi nggak bisa berkata seperti itu Umi, gitu loh. Dan itu lagi-lagi menunjukkan bahwa Gus Idris tidak mengontrol uploadan Umi atau live-nya Umi, seperti itu. Berarti statement kemarin itu saya benar kan? Berarti Gus Idris tidak mengontrol apa yang Umi katakan, apa yang Umi live di channel YouTube itu seperti apa. Harusnya Umi bisa mencontoh seluruh kaum perempuan di sana, apalagi Umi itu cerminan. Kan sudah saya katakan berkali-kali di uploadan saya yang kemarin bahwa Umi itu istrinya seorang
Gus, katakanlah Gus ya, atau ulama lah, atau apalagi, meskipun toh ada berpandangan yang lain itu tidak menerima statement dari saya seperti itu. Tapi kan di sini kan saya istilahnya menengahkan gitu loh. Saya tuh sebenarnya nggak mihak siapa-siapa, tapi Umi seperti ini sama saya, seperti itu Umi. Umi kenal kan? Umi pernah loh, Umi pernah ke kantor mertua saya, ya kan? Umi pernah datang sama Gus Idris ke kantor mertua saya. Suami saya juga ya bukan orang yang ini Umi, bukan orang yang meminta-minta juga sampai saya merendah seperti itu. Sampai Umi tuduh saya seperti itu Umi. Justru mohon maaf Umi, ling-ling saya lebih besar lagi Umi sebenarnya. Umi malah merendahkan saya seperti itu. Hati-hati Umi, itu namanya fitnah. Selagi Umi tidak ada bukti, itu namanya fitnah Umi ya. Saya jelaskan, saya kemarin hanya menyampaikan dan saran untuk Gio ke depannya agar lebih baik. Itu pun sebenarnya saya tidak mau Umi, saya tidak mau ikut campur. Kenapa? Saya pasien. Tapi saya bukan sembarang pasien Umi. Santri-santri Umi semua, tim-tim Umi semua saya kenal, semua kayak saudara. Bahkan dulu sebelum ada Umi, mertua saya aja berkenan gudangnya itu untuk laskar. Tapi apa? Sekarang laskar sudah tidak ada kan Umi? Jelas tidak ada. Jelas laskar itu tidak ada. Karena apa? Pengurus ketua umumnya aja udah keluar, si Abah Saiful, ya kan? Sekarang karena konsepnya berubah, bukan untuk dakwah mungkin. Saya juga tidak tahu ya, karena sekarang sudah nggak ada laskar lagi. Perlu saya tegaskan lagi ya Umi ya. Saya di sini bukan haters, bukan pembenci, bukan penghancur, pengrusak, bukan Umi. Kalau saya mau menghancurkan, merusak, saya udah beberkan semua Umi. Saya ini pasien Umi. Makanya kan saya kan statement kemarin itu dicermatin Umi baik-baik. Saya menghargai Gus Idris, ya kan? Saya ngomong sukarela juga. Saya ngomong pembersihan itu secara sukarela loh. Itu waktu sebelum ada Umi. Saya ngomong apa adanya sesuai diri saya sendiri sebagai pasien gitu loh. Untuk masalah ilmu, waktu di rumah Darmo pembersihan rumah, mau ada yang bilang itu bohongan atau enggak, saya tuh nggak peduli, ya kan? Karena saya bukan indigo, saya nggak bisa lihat itu asli atau palsu, itu ada energi tenaga dalamnya apa enggak, saya nggak bisa tahu. Tapi Umi malah seperti ini Umi. Umi janganlah merendahkan orang seperti itu Umi. Umi itu perempuan. Umi tahu, Umi kenal sama saya ini siapa Umi? Orang tua saya Umi kenal, mertua saya Umi kenal loh. Saya bukan keluarga pengemis Umi, sampai saya serendah itu. Bisa dicek aja lah. Bisa dicek aja. Kalau mau tahu tentang saya bisa dicek di Instagram di mana-mana. Saya juga sarjana, saya nggak serendah itu. Tolong Umi, kalau bertutur kata itu harusnya dipikir dulu. Umi itu live loh. Sangat disayangkan Umi. Lagi-lagi Umi itu membuka aib sebenarnya. Buat para pendukung fan fanatiknya Gio, janganlah kalian semua itu mengatakan bacotannya TIJ itu membuka aib. Asal kalian tahu, sebenarnya akar permasalahan ini itu dari channel GIF. Harusnya kalian para fan fanatik Gio, kalau memang kalian sayang sama Gio, kalian bisa menyadarkan Umi, apalagi menyadarkan Gus Idris. Kalau kalian nggak pingin Gio hancur. Karena saya itu sangat menyayangkan sekali, sangat prihatin. Dulu saya sudah mengingatkan ke Gus Idris, jangan sampai tergoda oleh harta, tata, dan wanita. Dan selalu rendah hati ya Gus. Saya selalu memberikan saran seperti itu. Mohon maaf ya Umi, saya bukan cewek simpanan-simpanan pengacara ataupun simpanan siapapun. Saya setia Umi sama suami saya. Dan saya adalah perempuan yang berprestasi Umi. Saya bukan preman ataupun yang suka keluar masuk penjara internasional. Saya nggak bangga Umi dengan predikat seperti itu. Jadi untuk Umi yang terhormat, saya di sini hanya sebagai pengingat
dan sebagai pasien yang benar-benar tahu awal Gus Idris sendiri bersama timnya berjalan seperti apa dan perubahannya saat ada Umi seperti apa. Gitu aja sebenarnya. Karena saya tuh bukan preman Umi, ataupun saya nggak pernah keluar masuk penjara internasional. Makanya saya mengingatkan yang baik-baik untuk Gus Idris dan Umi. Gitu Umi. Kalau saya predikatnya udah preman atau sering masuk keluar penjara, mungkin Umi jangan mempercayai omongan saya seperti itu. Justru saya di sini merasa pernah jadi pasien dengan konsep yang lama atau yang konsep awal berubah jadi konsep baru seperti ini. Itu sangat tidak setuju sebenarnya. Seperti itu aja sih Umi. Udah gitu aja netizen ya. Semua terserah netizen mau seperti apa. Kalau memang kalian memang sayang sama Gio, ya kalian harusnya menyadarkan mereka. Dan untuk fansnya TIJ, itu TIJ juga ada benarnya, membuktikan kebenaran. Karena apa? Kalau TIJ stuck di situ aja, ya itu namanya fitnah dong, ya kan? Makanya TIJ itu selalu berstatement terus tentang Gus Idris karena harus tuntas. Dan untuk Umi, seharusnya Umi kalau live tadi itu nggak usah membahas aib orang. Umi tegaskan aja iya atau tidak. Jangan membahas yang lain-lain. Seharusnya Umi, Gif ataupun Gio, harusnya kalau live itu jawab aja iya atau tidak, seperti itu. Itu aja sih Umi. Udah ya Umi ya, urusan dengan saya sudah selesai. Saya juga tidak mau urusan lagi dengan Umi. Sekarang Umi dan Gus selesaikan urusan Umi dengan TIJ dan channel-channel lainnya. Buktikan kalau omongannya Umi itu seperti Umi preman yang sering keluar masuk penjara internasional. Kebenaran itu pasti terungkap Umi. Kan Umi kan berani bersumpah, harusnya Umi berani membuktikan, ya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya. Selamat siang. Halo, salam Hotman Paris dengan Nyonya Sitanggang, maminya Esther. Lagi ngopi-ngopi indah di Marriott Surabaya. Halo. Ya, bersama Bang Hotman Paris. Mama ngobrol banget kan ya? Iya dong. Oke. Surabaya. Surabaya. Nah. Bisa dibawain pengacara top loh. Yang hitam mobil hitam. Ini dia. Nah, ini kakak Esther nih, nakal nih. Dem, ke parkiran tadi. Ke parkiran tadi ke mobil. Iya, ke mobil beliau, ke mobil sama saya ini minta ke sana. Langsung sampai atau ke parkiran langsung. Ya. Iya, langsung ke parkiran ya. Jangan buat santri. Assalamualaikum santri. Halo santri. Santri pun bisa maju. Bisa